Yap, kita akan membahas 5 perusahaan dengan gaji tertinggi di Indonesia. Siapa sih yang gak nolak masuk perusahaan dengan gaji terbesar di Indonesia ini? Pastinya mau dong, yuk tonton sampai selesai. 5. PT Astra International Terbuka. PT Astra International Terbuka didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International LNC. Mayoritas saham Astra dimiliki oleh Jardine Cycle dan Carriage Ltd, konglomerasi milik keluarga Keswick dari Skotlandia, sebesar 50,11% dan publik 49,89%. Astra International Terbuka didirikan pada tanggal 20 Februari tahun 1957. Sosok kunci perusahaan Astra International Terbuka. 1. Joni Gunarto Condron sebagai Direktur Utama. 2. Prijono Sugiarto sebagai Komisaris Utama. Lalu berapakah gaji PT Astra International Terbuka? Perusahaan otomotif ini rata-rata memberikan gaji sebesar lebih dari 5 juta rupiah tiap bulan ke karyawan. Bahkan yang telah senior bisa mencapai 30 juta rupiah per bulan. Belum lagi tambahan bonus yang juga menjadi daya tarik pelamar kerja. PT Astra International Terbuka bergerak di bidang apa? Otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan dan energi, agribisnis, teknologi informasi, infrastruktur dan logistik. Apa kegiatan utama PT Astra International Terbuka? Toyota, Daihatsu, Isuzu, UD Trucks, Peugeot dan BMW, sepeda motor Honda. Berapa pendapatan PT Astra? Grup Astra ini per September tahun 2023 tercatat sebesar 25,69 triliun rupiah. 4. ExxonMobil Indonesia. ExxonMobil Indonesia bangga menjadi salah satu mitra terpercaya pemerintah dalam mengembangkan sumber daya minyak dan gas bumi serta turut berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi bangsa selama lebih dari 120 tahun. ExxonMobil adalah sebuah perusahaan minyak dan gas multinasional yang berkantor pusat di Irving, Texas, Amerika Serikat, yang didirikan oleh John D. Rockefeller. ExxonMobil didirikan pada tanggal 30 November tahun 1999. Sosok kunci perusahaan ExxonMobil. 1. Darren Woods, Chairman dan CEO. Lalu berapakah gaji ExxonMobil? ExxonMobil dikenal sebagai salah satu perusahaan migas terbesar di dunia. Gaji rata-rata yang diterima oleh karyawan di perusahaan ini bahkan dapat mencapai 12 juta rupiah tiap bulannya. Jadi wajar ya kalau perusahaan ini masuk dalam daftar perusahaan dengan gaji karyawan tertinggi di Indonesia. Produk dari ExxonMobil apa saja? Minyak mentah, produk minyak, gas alam, petrokimia, pembangkit listrik. Merek dari ExxonMobil apa saja? Kolanol, Esso, Exxon, Mobil, Wanderan, Steadfast. Berapa pendapatan ExxonMobil? Amerika Serikat melaporkan keuntungan sebesar 8,87 miliar dolar atau sekitar 126,8 triliun rupiah pada kuartal keempat 2021. 3. PT Freeport Indonesia. Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport-McMoRan, sebuah perusahaan pertambangan dan eksplorasi asal Amerika Serikat, dan Mining Industry Indonesia, MIND. PT Freeport Indonesia beroperasi di Papua dan menjadi salah satu produsen tembaga, emas, serta perak terbesar di dunia. PT FI telah dimiliki secara mayoritas oleh pemerintah Indonesia melalui holding BUMN Tambang MIND. Kepemilikan saham MIND di PT FI mencapai 51,23%. Freeport Indonesia didirikan pada tanggal 7 April tahun 1967. Sosok kunci perusahaan Freeport. 1. Richard C. Atkerson sebagai Presiden Komisaris. 2. Clayton Allen Tony Wenas sebagai Presiden Direktur. Lalu berapakah gaji PT Freeport? Tidak diragukan lagi.
Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan ini merupakan salah satu perusahaan bergengsi. Rata-rata gaji bulanan yang diterima karyawan PT Freeport adalah sebesar 10 juta rupiah. Freeport bergerak di bidang apa? Eksplorasi, pertambangan, pemprosesan, dan pemasaran konsentrat tembaga, emas, dan perak. Produk dari Freeport apa saja? Konsentrat tembaga, emas, perak. Berapa pendapatan Freeport? 22,78 miliar dolar atau setara 341,70 triliun rupiah sepanjang tahun 2022. 2. PT Telkom Indonesia. PT Telkomsel Indonesia Persero Terbuka Telkom adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Telkomsel didirikan pada tanggal 26 Mei tahun 1995. Sosok kunci perusahaan Telkomsel. 1. Henry Mulyana Syam sebagai Direktur Utama. 2. Wisnutama Kusubandio sebagai Komisaris Utama. Lalu berapakah gaji Telkomsel? Rata-rata karyawan PT Telkom Indonesia memiliki gaji sekitar 8-10 juta rupiah. Selain itu, fresh graduate akan mendapatkan gaji yang estimasinya mencapai 10 juta rupiah per bulannya. Biasanya untuk posisi senior manager bisa mencapai 39-42 juta per bulan, sedangkan product manager bisa mencapai 94 juta rupiah. Jadi wajar jika PT Telkom jadi salah satu perusahaan dengan gaji karyawan tertinggi di Indonesia. Telkomsel bergerak di bisnis apa? Telkomsel mengelola semua bisnis, layanan internet, mobile dan jaringan tetap fixed dalam model yang dikenal sebagai Fixed Mobile Convergence (FMC). Produk dari Telkomsel apa saja? Prabayar.halo.orbit.byu Ready, Maxstream, Digiats, MSIGHT, Cludex, Tems, Ngage, Incore, Grapari, Indihome. Berapa pendapatan Telkomsel? Di tahun 2023 tercatat pendapatan Telkom sebesar 73,19 triliun rupiah. 1. PT Bursa Efek Indonesia. Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif menjadi B. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember tahun 2007. Pada tanggal 12 Juli tahun 1992, yang telah ditetapkan sebagai HBEJ, BEJ resmi menjadi perusahaan swastanisasi. Bursa Efek didirikan pada Desember tahun 1912. Sosok kunci perusahaan Bursa Efek. 1. Iman Rahman sebagai Direktur Utama. 2. John Aristianto Prasetyo sebagai Komisaris Utama. Lalu berapakah gaji Bursa Efek? Di tempat ini, terjadi banyak transaksi besar yang melibatkan perusahaan-perusahaan ternama. Maka, tidak heran bila perusahaan ini masuk dalam daftar perusahaan dengan gaji karyawan tertinggi di Indonesia. Secara rata-rata, gaji yang diterima oleh karyawan di PT Bursa Efek Indonesia adalah kisaran 7 juta rupiah hingga 18 juta rupiah. Nominal tersebut belum mencakup tunjangan serta bonus yang diterima. Bursa Efek bergerak di bidang apa? Perusahaan BEI berperan dalam memberikan data yang akan dikelola. Bursa Efek Indonesia atau disingkat BEI merupakan bursa saham di Indonesia yang memfasilitasi perdagangan saham, pendapatan tetap, instrumen derivatif, reksadana, saham hingga obligasi yang berbasis syariah. Bursa Efek didirikan untuk apa? Untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan efek.
Berapa pendapatan Bursa Efek? B. Membidik pertumbuhan pendapatan sebesar 11,86% menjadi 1,45 triliun rupiah pada 2024. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Semoga kita semua mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar, gaji kecil juga tidak apa-apa, yang penting pekerjaannya halal. Oke dong, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, komen, like, share ke grup keluarga atau di grup jual beli musang atau grup apapun itu, yang penting di share.